Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Sri Rahayu, NPM F0G020032, Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan yaitu ada ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal. Setiap ginjal diselubungi oleh kapsul tipis dari jaringan fibrus dan membentuk pembungkus yang halus. Di dalamnya terdapat struktur ginjal berwarna ungu tua. Tersusun 15-16 piramid yang disebut piramid ginjal. Nefron merupakan satuan fungsional ginjal, jumlahnya sekitar 1 juta pada setiap ginjal. Pembuluh arteri atau arteri renalis membawa darah murni dari aorta abdominalis ke ginjal. Glomerulus berfungsi sebagai saringan. Setiap menit kira-kira 1 liter darah yang mengandung 500 cc plasma yang mengalir melalui semua glomerulus. Struktur ginjal terdiri dari korteks, medula atau sumsum ginjal, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Berikut adalah fungsi ginjal, yaitu mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120-150 liter darah per hari, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Nefron, bagian terkecil dari ginjal yang berfungsi dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Besar ginjal tergantung dari banyaknya nefron. Manusia memiliki 1,2 juta nefron. Tiap-tiap nefron terbentuk dari glomerulus yang dibentuk oleh invaginasi gerombolan kapiler ke dalam kapsula Bowman. Tubuli yang merupakan sambungan yang keluar dari kapsula. Tubuli dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tubuli proximalis, lengkung Henle, tubuli distalis, dan ductus colligentus. Ureter. Ureter adalah saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih yang terletak di belakang sifisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, corpus, dan vertex. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Proses pembentukan urin: A. Filtrasi, B. Reabsorpsi, C. Augmentasi. A. Filtrasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, diteruskan ke seluruh ginjal. B. Reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa,
sodium, klorida fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara fasit yang dikenal dengan obligator reabsorpsi yang terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah apabila diperlukan akan terjadi kembali penyerapan sodium dan ion karbonat. Penyerapannya terjadi secara aktif yang dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pupila renal. C. Augmentasi. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl- dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul urin yang dibawa ke pelvis renalis dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.